kesempatan yang berbahagia ini serta saja kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Sebab ya jauh-jauh ya datang dari Kepulauan Sangkarang juga ya. Siap, Kanda. Siap. Oke, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa channel ini adalah hasil kreativitas pemuda Sangkarang. Di antaranya akan memiliki konten kan? Luar biasa. Kontennya ini ada 3. Yang pertama adalah podcast, yang kedua adalah musik, dan yang ketiga nuansa-nuansa religi. Dimana kita ketahui bahwa ada banyak kader-kader atau anak-anak di Sangkarang itu rata-rata habis Quran, sehingga ya tak elok rasanya ketika kemudian kita tidak mengakomodir nuansa-nuansa religi seperti itu. Oke, baik. Di samping saya ada narasumber kece yang kita ketahui bersama. Kalau anak-anak di model di Makassar itu beliau sudah tidak asing lagi sih sebenarnya. Apalagi kalau lingkup-lingkup aktivis beliau sudah sangat dikenal dan sudah melanglang buana. Saya tidak panjang lebar sih, saya sangat penasaran pengen tahu beliau ini siapa. Bisa diperkenalkan? Karena silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Andi Matulolo Mentara Yuda, orang biasa panggil Kanda Yuda. Betul ya. Kanda. Jadi sebelum saya lanjut, saya minta terima kasih, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada HPMK Kepulauan Sangkarang, KNPI Kepulauan Sangkarang yang di samping saya ini ketuanya. Siap, Kanda ampun. Terus luar biasa ketua kreativitasnya memang harus terwadahi seperti ini. Terus untuk teman-teman yang belum tahu nantinya mau mewadahi kreativitasnya, seperti inilah sebenarnya. Iya, kemudian. Terus saya lanjut, kedatangan saya ke sini tadi sebenarnya agak kaget juga, tiba-tiba terima telepon dari Kanda. Gak bisa ke sini terkait masalah lembaga. Oke lah, kebetulan saya dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Pakabaji, yang mana lembaga saya ini bergerak dalam bidang rehabilitasi sosial. Jadi kebetulan mitra kami adalah mitra dari Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yang mana di sini ada perwakilannya Loka Balai di Takalar, dan kami ini adalah binaannya. Ini sekedar informasi, Ketua, kami ini baru di sini. Akhir tahun 2020 itu kami baru masih mikir-mikir. Nanti tahun 2021 bulan 1 kami buat. Iya. Sedikit kan. Ini kan sebenarnya banyak anak muda sekarang kan yang tidak lagi berpikiran sampai ke sana. Bagaimana caranya bisa memberikan edukasi kepada pemuda yang lain. Nah, ini sebenarnya atas dasar pemikiran apa nih sehingga lembaga kesejahteraan sosial Pakabaji ini muncul? Apa kira-kira pikiran yang melandasi ini sebenarnya? Jadi begini, Ketua, Kanda. Kanda, ini kebiasaan karena beliau kan adalah ketua saya. Siap, Kanda. Wali Kota Pemuda, beliau wali Kota Pemuda. Jadi Kanda seperti ini, kita berangkat dari keprihatinan pemuda saat ini bahwa sekarang anak-anak banyak yang jadi korban penyalahgunaan narkotika. Ini yang menarik. Teman-teman yang berada dalam lembaga ini masing-masing pekerja sosial semua. Jadi yang kami rekrut betul-betul di Pakabaji ini teman-teman yang punya latar belakang sebagai pekerja sosial. 70% dari kami adalah pendamping keluarga harapan. PKH itu pekerja sosial juga, yang mana semua masalah-masalah yang terjadi yang berdampak sosial itu kita harus turun di situ. Saya sedikit potong kan ya. Ini lembaga kesejahteraan sosial sebenarnya kehadirannya atau tupoksi awalnya muncul ini apa sih sebenarnya, dia bergerak di bidang apa, mensejahterakan dalam bentuk apa, apakah bidang narkoba atau yang lainnya? Jadi untuk LKS Pakabaji itu sendiri kita fokusnya ke
nafsa. Korban nafsa. Kita sebut dengan KP nafsa itu korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Jadi di basic pelayanan kami ini memang betul-betul kita fokus ke sana untuk perbaikan, untuk pemulihan dan mengembalikan korban tersebut ke apa? Dia bermanfaat di sosialnya, artinya mengembalikan fungsi sosialnya kembali di masyarakat. Itu. Terus kami lakukan juga pencegahan nantinya, dan hal yang menarik nanti mungkin dibahas nanti adalah tempat kita untuk rehabilitasi dan satu-satunya nanti yang hadir di Indonesia. Di Indonesia, luar biasa. Ini yang sangat menarik sih sebenarnya. Kita ketahui bersama bahwa pemuda ini, karena ya kita ketahui bahwa salah satu pilar pembangunan bangsa. Tetapi ketika kemudian pemuda-pemuda ini, ya saya teringat kata-katanya Soekarno dulu ya, kalau kamu ingin rusak Indonesia, rusak pemudanya. Ya. Kalau pemuda sudah rusak maka rusak semuanya. Jadi saya pikir kira-kira menurut pandangan ini di Makassar ini bagaimana sih sebenarnya terkontaminasinya pemuda ini? Jadi seperti ini Kanda, masalah narkoba ini, masalah pemuda, semuanya itu kembali ke keluarga. Ya, saya potong dulu kan. Kemarin juga ada unsur-unsur Pemkot juga nih, waduh, ini yang sangat tidak bisa diambil contoh ya. Ya. Sampai artinya ini bukan masalah sepele, ini hal yang serius Ketua. Semua bisa masuk, mau dia di aparat negara, mau pemudanya, mau orang tua, mungkin kepolisian, tentara, semua bisa, narkoba bisa masuk semuanya. Dan ini kami selalu sampaikan, unit yang terkecil itu, lembaga yang terkecil itu adalah keluarga. Apapun itu harus kembali ke keluarga. Jadi ini yang harus kita perbaiki dari awal dulu, Ketua. Karena kalau keluarga yang tidak bagus, pasti outputnya akan kemana-mana, anaknya pasti akan kemana-mana. Oke, baik. Saya juga beberapa kali mengamati aktivitasnya teman-teman lembaga kesejahteraan sosial ini, sudah jalan-jalan ke pulau ya. Kemarin juga terakhir saya lihat sudah jalan ke Kodingaring ya. Kemarin ke Baralompo, ke Kodingaring. Nah, kita ketahui bahwa penyalahan narkoba ini tidak saja di kota-kota besar, tetapi ya sudah menjadi rahasia umum, sudah masuk ke daerah-daerah terpencil. Kira-kira dari Turta ke Baralompo ke Kodingaring, bagaimana pengamatan di sana? Apakah sudah terkontaminasi juga ini pemuda-pemuda di sana? Jadi begini Kanda, hampir semua wilayah pesisir itu lebih besar dampaknya daripada perkotaan. Ini yang sangat luar biasa ini. Ini mengapa lokal ditempatkan di daerah pesisir sana? Karena memang dari daerah-daerah itu yang direhab di sana, mereka memang dari daerah-daerah. Yang dari kota itu cuma berapa persen? Yang ini dari pesisir, karena mungkin saja di kota sudah ketat pengawasannya, di daerah yang agak melemah mungkin saja ini seperti itu Kanda. Jadi kalau saya kemarin tur ke Pulau Baralompo, ke Pulau Kodingaring itu sebatas sosialisasi dan penjangkauan sebenarnya. Cuma karena data harus kita rahasiakan, data klien itu harus kita dapat di Baralompo, kita dapat di Kodingaring, kita dapat. Cuman kita ada sistem tersendiri untuk bagaimana caranya untuk masuk dan kemudian bagaimana kita bisa berinteraksi tanpa konflik gitu. Ini yang sangat menarik sih sebenarnya Kanda. Ya kita santai juga. Siap. Karena kalau berbicara terkait persoalan pemuda yang ada di Sangkarang, sebenarnya saya sebagai pemuda di sana karena itu cukup prihatin. Apakah kemudian karena tidak adanya sosialisasi yang masif, atau tidak adanya proses pencegahan, atau kira-kira pemerintah ini tidak terjun di lapangan, atau bagaimana menurut ini kan, sehingga bisa masuk begitu saja. Sebab kita ketahui teritorial kepulauan ini kan beda dengan di daratan. Artinya ketika kalau ada mau masuk di kepulauan kan bisa saja langsung dipotong di jalan, di laut atau di tempat penyeberangan. Menurut tak bagaimana? Kalau saya justru malah mudah Kanda. Narkoba masuk lewat ini tidak harus ke kota lagi Kanda. Mereka langsung ke pulau-pulaunya. Itu yang perlu dicatat. Jadi memang
yang kalau lewat kota mungkin saja bisa dicegat lewat dermaganya ya. Ini kalau barangnya dari kota, tetapi kalau barangnya dari kepolisian itu yang agak setengah mati diawasi sebenarnya pengawasannya. Dan sekarang kita ini termasuk kami dari lembaga itu pencegahan kita, pencegahan. Bahwa narkoba itu berbahaya dan bisa menyerang siapa saja. Tidak ini ya, tidak pandang bulu. Semua bisa ya. Makanya bilang bahaya laten narkoba sama dengan bahaya laten teroris ketua. Seperti itu ideologinya. Ya. Sebenarnya ya saya selaku pemuda sih sebenarnya cukup beberapa kali juga menggaungkan ini kan dari sempat pernah ya. Beberapa kali kita lakukan sosialisasi, tetapi ya ada banyak isu-isu yang kami dapatkan bahwa ternyata dapat backingan yang kuat, sehingga orang-orang pengedar ini ya tidak segampang itu dia masuk kalau tidak ada backingannya. Kira-kira mafia seperti ini memang susah atau bagaimana nih kan? Apakah ada bandar besar ini? Ya, kalau yang seperti itu ketua Kanda kita kebiasaan. Kalau seperti itu maksudnya guring ini kita sebut gurita. Ya, Kanda. Sampai ke situnya itu artinya bukan ini sebenarnya yang perlu diperkuat ini adalah negara itu harus hadir dalam. Sebenarnya kita punya BNN, kita punya di kepolisian, kita punya dir narkoba, di kejaksaan punya ini. Jadi tiga lembaga yang kemudian mengawasi hal seperti ini, dan saya rasa sudah cukup. Adapun yang seperti itu yang bilang backing atau seperti apa, mungkin itu hanya oknum. Cuman harus ini ya, kalau menurut kami mereka harus cepat sadar, karena narkoba perusak bangsa. Narkoba perusak bangsa. Sama halnya kalau ada oknum yang menyelundupkan senpi, ini sama halnya seperti itu. Ada oknum yang membacking, ini sama sebenarnya. Artinya merusak bangsa. Berarti memang sudah cukup mentok jadi anunya tanda hukumannya nih bahwa hukuman mati ya. Untuk pengedar, bandar harus hukuman mati. Harus hukuman mati, tidak ada tawar menawar. Karena ya banyak kasihan generasi ini kan ya. Kalau biasa kita ketahui bahwa kalau generasi saja satu saja yang terkontaminasi, maka susah menyembuhkannya. Saya dengarkan orang yang sudah terkontaminasi itu meskipun masuk dalam lembaga rehabilitasi itu tidak langsung di-stopkan itu barangnya, bahkan diberikan pengenalan gitu ya. Jadi seperti ini, kalau di tempat kami itu ada 3 layanan. Ada residensial, yang kedua itu family support, yang ketiga itu komunitas. Komunitas ini yang kita bangkitkan agen-agen siapapun yang mau menjadi agen pemulihan atau agen pencegahan narkoba, ayo bergabung bersama kami. Yang kedua ini family support, yang mana yang kita kuatkan keluarganya kita kuatkan. Kalau ada yang rentan, ini kan anak-anak yang rentan sekarang itu usia remaja yang rentan dengan narkoba, itu usia remaja di mana mereka masih dengan coba-coba. Nah ini yang bahaya. Di situ sebenarnya keluarga harus hadir dalam situ, menjelaskan bahwa narkoba itu berbahaya, jangan menyentuh narkoba itu. Harus keluarga. Terus yang pertama ini residensial, dari rawat inap dengan rawat jalan. Yang Kanda maksud tadi itu yang sudah direhab, apakah terjamin bahwa dia akan pulih? Tidak. 70% pulih, 30% ini, dan masih banyak case yang kita hadapi mereka menggunakan kembali. Itu kira-kira itu kan, kalau sudah direhab begitu, indikatornya berapa lama baru misalkan sembuh total, atau misalkan jangka waktunya 1 tahun hanya 20% kesembuhannya, atau berapa tahun baru bisa sembuh total, itu bagaimana kan menurut saya? Tergantung jenis narkoba apa yang dia pakai. Kan daya. Ada memang jenis-jenis narkoba yang memang parah. Seperti putau yang suntik itu agak memang itu butuh detoksifikasi ya. Artinya dia butuh detox untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh.
Tapi kalau cuman yang ringan-ringan kayak ini ngelem, ini kan kita masih kategorikan ringan itu narkoba seperti itu. Rokok pun narkoba karena iya. Meminum narkoba juga. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak ini karena kita ketahui bersama bahwa narkoba ini memang musuh bersama ya sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa narkoba ini adalah musuh kita bersama, maka kewajiban kita adalah memeranginya bersama. Jadi ya tidak ada alasan bahwa kita berpangku tangan, apalagi konteksnya sudah masuk di wilayah Kepulauan Sangkaran. Nah ini menjadi antipati bagi kita semua, menjadi haram hukumnya masuk di tempat kita. Oke, baik karena ada tidak saran-saran buat pemuda yang ada di Kepulauan Sangkaran ini? Baik, siap. Karena buat adik-adik yang masih merintis pendidikan, karena ya ini yang menarik. Ada orang yang gara-gara putus pendidikannya gara-gara begitu. Nah ini menarik teman-teman. Untuk adik-adik khususnya yang berada di Kepulauan Sangkaran, di semua pulau, saya tahu zona-zona apa yang ada di sana. Zona merah, zona hijau, sudah sampai di pulau yang paling ujung ini saya tahu datanya. Adik-adik mulai sekarang kalau bisa jauhi narkoba. Narkoba adalah musuh kita bersama, dan tidak ada orang pemakai narkoba itu bisa mencapai kesuksesan yang hakiki. Ini yang hakiki ya. Mungkin dia bisa sukses, tapi pasti dia akan dijatuhkan dengan narkobanya. Itu bahayanya narkoba kalau bukan mati, penjara. Itu rumah sakit. Rumah sakit ya. Say no to drugs. Oke, baik teman-teman sekalian, itu tadi menjadi perbincangan kita yang kita pikir sangat menarik, apalagi konteksnya pemuda. Karena ya kita ketahui bahwa pemuda ini ada gudangnya ide, gudangnya kreativitas. Tapi ya olehnya itu jangan rusak ide dan kreativitas kita dengan narkoba. Jadi jangan sekali-sekali sentuh-sentuh itu, karena kalau disentuh satu kali apalagi coba-coba saja. Apalagi kalau coba-coba. Oke, baik teman-teman sekalian, itu tadi perbincangan kita di podcast YouTube Nakandaya. Olehnya itu untuk mensupport channel ini jangan lupa like, komen dan subscribe. Kemudian di share lah. Di share juga. YouTube kita ini memberikan edukasi dan memberikan manfaat kepada seluruh pemuda yang ada di Kota Makassar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.